Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu, Saudara-saudara bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah. Kami berharap kita tetap bersuka cita dan tetap diteguhkan di dalam iman menjalani kehidupan kita. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Selasa 12 Juni 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Ialah kekasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau sebagai Allah yang satu-satunya, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi. Besar kemuliaan-Mu, besar kasih-Mu bagi kami semua. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Dan kami terus menyerahkan hidup kami berharap hanya kepadamu dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan kiranya terus melindungi dan memelihara kami sekalian. Meneguhkan kami dalam iman percaya kami, terus menjalani kehidupan dengan buah-buah iman. Sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah, layakkan ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Bacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan, akan kita baca, kita renungkan dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. Firman Tuhan. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahab anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinehas anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itu telah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya.
Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea menjamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari. Berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Lihatlah siapa yang mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, makin kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan kepada mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam peperangan. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Amin, firman Tuhan. Berbahagia kita sekarang, Bapak Ibu, kita semua yang boleh mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Lebih berbahagia adalah kita yang boleh mengaminkan firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Mari kita renungkan firman-Nya. Ketika Tuhan di pihak kita, Ia ke sisolaki puang, when God in our side. Bapak Ibu, saudara-saudara, pernahkah kita merasa tertekan, merasa dikepung oleh musuh, dan kita sedang menghadapi masalah yang berat? Saudara merasa terintimidasi oleh rumitnya masalah, beratnya tekanan hidup. Beranikah saudara keluar dan bertindak dengan mengeluarkan kemampuan terbaik untuk keluar dari tekanan itu? Kisah kepahlawanan Yonatan adalah sebuah kisah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tertekan di Geba Benyamin karena kepungan musuh membuat Yonatan keluar bersama dengan bujang pembawa senjatanya. Ia keluar diam-diam sebagai bentuk kesadaran diri bahwa ia tidak punya otoritas untuk memimpin orang Israel ke medan pertempuran dalam jumlah yang besar. Yonatan bertindak dengan keyakinan tidak ada yang sulit bagi Tuhan jika ia bertindak, bukan pada banyak atau sedikitnya orang. Ayatnya yang ke-6. Yonatan yang Tuhan inginkan. Yonatan bertindak tidak menurut kemauannya, tapi seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dan tunjukkan kepadanya. Ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tuhan bertindak, ia turun tangan menolong Yonatan dalam peperangan itu. 1 orang, 20 orang dikalahkan hingga huru hara terjadi di perkemahan orang Filistin. Ayat 15 sampai 20. Tidak ada tempat, ruang dan waktu tanpa tekanan, intimidasi dan beban hidup. Bertindak dengan iman diperlukan untuk menghadapi dan keluar dari tekanan-tekanan seperti itu. Betapa pentingnya percaya akan otoritas dan kemahakuasaan Tuhan bertindak dalam diri siapapun. Bapak Ibu, boleh saja kita sendirian, boleh saja kita tidak punya apa-apa,
Boleh saja bukan kita, bukan siapa-siapa, tapi jika Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Roma 8 ayat 13. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roh Kudus memberkati. Amin. Puji syukur kepada Tuhan atas firman-Nya. Boleh kita dengarkan, mari kita bersyukur dan kita satu di dalam doa. Ya Allah, kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang Tuhan beri bagi kami. Kami mengucap syukur dan merasa begitu bergembira. Tuhan terus dengan setia mengajar dan mendidik kami. Dengan penuh kesabaran Tuhan memulihkan kami, mengingatkan, menyatakan kasih-Mu. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kami bergumul, Tuhan meneguhkan hati kami. Dan ketika kami berencana, selalu saja Tuhan menyertai. Dan ketika kami meminta, bukan hanya Tuhan memberi, tetapi Tuhan bahkan memberi melampaui apa yang kami minta. Yang Tuhan beri itulah yang terbaik. Puji syukur kepadamu. Olehnya kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami, dan terus berharap Tuhan terus memberkati kami. Hanya Engkau yang kami andalkan. Olehnya saat ini kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, gereja-Mu kiranya bertumbuh dengan baik. Rumah tangga kami boleh juga kami jalani dengan baik. Tanggung jawab kami kepada anak-anak, anak-anak kami pun boleh dididik dengan baik, dibekali dengan bekal iman. Dan dalam pertumbuhan pendidikan mereka Tuhan bekerja. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Seperti keluarga almarhum Bapak Oktavianto Tando dan almarhum Bapak Agustinus Tando, duka cita yang amat dalam, beruntun. Keluarga Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna yang berduka karena kehilangan orang tua terkasih, ayah terkasih. Keluarga Bapak Markus Baran di kelompok 9 yang berduka cita karena kehilangan keluarga tercinta almarhum Yohanes Domingus. Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Dan tolonglah yang sakit, anak kekasih Priskila, anak Bapak Ekodemus Sareong di Rumah Sakit Hermina, Bapak Markus Pasalongan, dan cucu kekasih Diva di Rumah Sakit Wahidin dan Rumah Sakit Siloam. Kakeknya Andi Padang yang selesai dioperasi di Jakarta, Bapak David Renden, cucu dari Bapak Peter Rama, Saudara Ferry Gadi, Bapak Martius Soreng, Nyonya Gustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Ibu Ludia Rangan, Bapak Penatua, Bapak Ibunda dari Bapak Penatua Nathaniel sampai Buah, juga Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Putri Arif, anak dari Bapak Lewi Arif. Kami juga berdoa buat Nyonya CH Dengen, Bapak TR Andi Lolo, Ibu Eva Ramma, Nyonya Matius Ruru, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Damaris Siri, Bapak Martin Karangan, Bapak Sugeng Prihatno, Oma Keti, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Bapak Yesa Lulinggi,
Bapak Saudara Emon Salusu, Bapak Nathan Sambo, Bapak Yesa Lulinggi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Saudara Naftali Minna, Briskila anak dari Bapak Empa Salongan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Ibu Margareta Sarah, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Jess Bane, Diva, Cucu, Bapak Kekasih Sugeng Prihatno, juga Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Matius Patu, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Martin Balle, Alvaro, Ibu Novian Alvaro, anak kekasih dari Bapak Suleman Pangloli. Dan mungkin masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan. Tuhan, kuatkan iman percaya kami dan sembuhkan mereka. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Hari ini aktivitas kami dan seterusnya, Tuhan berkati kami. Bangsa dan negara kami, lindungi kami semua masyarakat-Mu. Dan segenap jemaat-Mu kiranya tetap bertumbuh di dalam iman percaya. Tuhan dimuliakanlah Engkau. Sambut sempurnakan doa kami. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.